Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmataka ya Rabb, wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana ya Allah binuri hidayatik, binuri ma'rifatik, kama nawwatal ardu binuri syamsik, abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi, tsabbit qulubana ala dinika wal iman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa yang maha menatap, jadikan saat ini saat yang penuh Engkau berkahi. Saat Engkau buka hati yang tertutup, Engkau lapangkan hati yang sempit, Engkau cahayai hati yang gulita, Engkau lembutkan hati yang keras membatu, Engkau bersihkan hati yang kotor, Engkau sembuhkan hati yang berpenyakit. Ya Allah, jadikan saat ini benar-benar saat Engkau cintai siapapun yang Engkau hadirkan ini. Ya Allah, hanya Engkau penggenggam pertemuan ini. Limpahi kami ilmu yang manfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, hidayah milik Allah. Apapun yang dikatakan penceramah, tidak ada yang bisa menembus hati kecuali Allah yang menghendaki hati tembus. Perjumpaan ini tidak ada manfaat sama sekali kecuali Allah yang menghendaki ada manfaat. Saya kira kurang jelas suaranya ya. Bisa lebih besar lagi? Maaf. Hadirin, wah, harusnya nanti sambil duduk begini hati itu selalu yakin bahwa Allah menatap kita. Itu sudah puncaknya iman. Sambil duduk, berdiri, berjalan, yakin Allah melihat kita. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Jadi tidak ada kesepian. Orang kesepian itu orang yang kurang iman. Siapapun yang meyakini Allah maha dekat, tidak ada kesepian. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah maha melihat apapun yang kamu kerjakan. Dimanapun berada, kita selalu dalam tatapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tolong kecilkan sedikit Pak Hari, sedikit saja. Ini adalah kali pertama kita akan mengajakkan kajian rutin Tauhid di Masjid Darut Tauhid ini. Saya tidak tahu takdir Allah tahun depan, tahun-tahun yang akan datang, tapi saudara akan jadi saksi ya. Insya Allah sebulan sekali kita di sini, minggu kedua setiap hari Rabu. Kenapa membahas ilmu tauhid? Boleh saya urutkan sedikit. Ketika ditanya, ya Rasulullah, mengapa engkau diutus ke bumi? Jawaban baginda Rasul bagaimana? Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk
untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi Islam hadir untuk kesempurnaan akhlak. Jadi kalau ingin tahu siapa orang yang Islamnya paling benar, lihat saja akhlaknya. Makin sempurna akhlaknya, makin tahu kebenaran Islam. Siapa orang Islam yang paling bagus ibadahnya, lihat saja akhlaknya. Karena ibadah itu ujungnya adalah akhlak. Semua perintah Allah ujungnya adalah akhlak. Akhlak adalah timbangan, akhlak baik adalah timbangan terberat di akhirat nanti. Seorang yang akhlaknya baik bisa mencapai derajat ahli tahajud, ahli saum, ahli tilawah Quran. Ini dikumpulkan dari beberapa hadis. Karena Rasulullah SAW di atas akhlak mulia, di atas akhlak yang agung. Jadi kalau ada yang mengatakan saya ini imannya kuat, cirinya apa? Akhlaknya. Makin jelek pemahaman Islamnya, makin jelek akhlaknya. Yang jelek ibadahnya, jelek pula akhlaknya. Yang kurang imannya, jelek akhlaknya. Akhlak itu apa? Akhlak itu adalah reaksi spontan. Kalau sedang duduk begini tidak kelihatan akhlak asli kita. Ini semua setel soleh. Sedang ditahan. Nafas juga diatur. Kedip juga. Nanti kalau sendal nggak ada baru ketahuan akhlak. Parkir susah keluar baru ketahuan akhlak. Ketika menghadapi yang cocok dan tidak cocok keluar akhlak. Kalau reaksi spontannya baik, insya Allah akhlaknya baik. Tapi kalau reaksi spontannya jelek, itulah akhlaknya. Pernah kita dengar ada pejabat yang tersinggung lalu menempeleng pramugari, itulah akhlak. Karena perkara terkecewa itu perkara biasa, tapi perkara sikapnya itu perkara akhlak. Orang yang akhlaknya jelek, reaksi spontannya jelek, mulut, sikap, pikiran, keputusan. Akhlak datang dari mana? Akhlak datang dari hati. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah dalam tubuh ini ada sesuatu. Kalau dia baik, baik semuanya. Kalau dia buruk, buruk semuanya. Itulah yang dinamakan qalbu. Jadi akhlak baik tergantung dari hati yang baik. Jelas hadirin? Hati dibagi 3. Maaf ini diurutkan kembali tidak apa-apa ya. Yang pertama qalbun mayit. Siapa yang qalbun mayit? Orang yang hatinya mati. Orang hatinya mati, dia tidak bisa istafti qalbak. Tidak bisa nanya ke hatinya karena sudah mati. Yang dia tahu cuma satu, memuaskan nafsu. Makanya kita lihat, ada kemarin dengar orang tua yang menggunting lidah anaknya. Ada yang memperkosa usia 9 bulan bayi sampai meninggal dunia kan. Itu orang-orang yang naudzubillah. Kalau binatang tidak ada kejam karena dia hanya menggunakan insting. Kalau kejam itu hanya untuk manusia. Nah, manusia kejam biasanya yang akalnya, hatinya sudah mati sehingga nafsu. Jahatnya manusia karena dia pakai akal. Kejahatannya tuh. Saudara tahu paman Presiden Korea Utara sekarang yang ditangkap oleh keponakannya dihukum mati. Saudara tahu cara hukuman matinya? Baca di koran.
yaitu anjing dibuat lapar, berapa puluh anjing ya, selama 3 hari, terus pamannya itu dilucuti pakaiannya dan dilepaskan ke anjing tersebut, ditonton oleh 300 pejabat tinggi negaranya. Ya begitulah, kalau digigit-gigit itu katanya matinya lebih lama daripada ditembak. Begitulah manusia kalau sudah diperbudak nafsu. Kalau dalam Islam tidak boleh, semuanya harus baik. Termasuk kalau dalam pertempuran membunuh harus dengan cara terbaik. Bahkan menyembelih pun, menyembelih hewan harus tajam, dibaringkan supaya hewan itu meninggal sebaik mungkin. Ada qalbun marid, hati yang berpenyakit. Hati yang berpenyakit itu ya seperti kita lah. Kalau berpenyakit itu tidak enak, benar? Halo? Coba kalau bapak ibu sakit kepala, enak tidak? Migrain. Tambah lagi mata rabun, telinga mendengung, hidung mampet, gigi sakit, susah nelen, kaligata, pas duduk ambeien, mau melangkah asam urat. Kira-kira bahagia tidak? Rumahnya bagus, bahagia tidak? Tempat tidurnya empuk padahal tumbungnya banyak wisul, bahagia tidak? Tidak. Orang yang badannya berpenyakit, apapun yang dimiliki enggak kerasa seenaknya. Tapi bagi yang beriman, sakit itu tetap enak. Tapi orang yang hatinya berpenyakit, apapun yang dia miliki tidak pernah bahagia. Mau mobil mewah, rumah megah, penampilan indah, harta melimpah, gak bisa. Karena dunia tidak disiapkan untuk membahagiakan hati. Dan yang tadi yang Allah sukai adalah qalbun salim. Inilah puncaknya akhlak itu datang dari qalbun salim. Hati yang selamat, sehat. Nah, seperti apakah hati yang sehat? Hati yang sehat itu sederhananya ya, putus harapan dari makhluk, makin zero berharap dari makhluk, total hanya berharap dari Allah, makin sehat. Makin tidak takut kepada selain Allah dan takutnya hanya kepada Allah, makin sehat. Makin kuat berharap dari makhluk, makin sakit. Makin ingin dipuji, ingin dicintai, ingin dibalas budii, makin kuat berharap dari makhluk, makin susah sehatnya. Makanya nggak enak. Makin takut ke makhluk, bohong, segala macam. Nah, itulah sebabnya kita dengar dalam surat Asy-Syams berapa kali Allah bersumpah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsi wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung, amat sangat bahagia, sukses orang yang mensucikan jiwanya dan merugi yang mengotorinya. Tuh, sederhana hidup mah. Kalau ingin untung, bahagia, udah berjuang aja ngebersihin hati. Selebihnya Allah ngurus. Hakul yakin. Kenapa? Karena yang jumpa dengan Allah di akhirat nanti bukan yang jago dakwah, bukan yang kelihatan hebat ilmu dan ibadahnya, tapi yang jumpa dengan Allah yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti yang ke surga itu yang hatinya paling bersih, buah dari iman, ilmu dan ibadahnya. Jelas hadirin?
Jadi lebih simpel hidup ini. Simpel. Kalau buat saya mah sederhana hidup mah. Bersihin hati aja. Dalam segala aktivitas kita pasti beres urusannya. Nah, apa yang disebut bagaimana supaya hati bersih? Betul? Mau tahu supaya hati bersih? Kalau nggak mau dah sekian aja hadirin sekalian. Mau tahu supaya hatinya bersih? Bersihin. Gimana nggak bersihinnya? Inilah ilmu tauhid. Jadi makin kenal ke Allah, makin yakin ke Allah, itu hati bisa makin bersih. Percayalah hadirin. Jadi Rasulullah dakwah itu 13 tahun pertama itu memperkenalkan Allah. 3 hal. 1, memperkenalkan Allah. 2, memperkenalkan jalan. Memperkenalkan jalan. Untuk dekat dengan Allah. Yang ketiga, memperkenalkan konsekuensi. Kalau dekat dengan Allah apa hasilnya? Kalau jauh dari Allah apa mudaratnya? Itu coba lihat pelajaran agama. Pasti nggak jauh dari ini. Siapa Allah? Bagaimana supaya dekat dengan Allah? Dan apa akibatnya kalau jauh atau dekat dengan Allah? Benar? Makanya hidup ini simpel hadirin. Hanya kita aja yang ribet ya. Halo? Si ibu pakai hai jawabannya halo lagi bu, halo hai. Kayak ke pacar aja. Ini kajian tauhid nih bu. Halo? Kayak teleponan aja. Terus kan, ini semua omongan saya dicatat nih. Saya hakul yakin. Ini ada malaikat Raqib, malaikat Atid. Ini Allah lagi menyaksikan kita. Ya, ini omongan semuanya ada balasannya. Jangan bikin saya tergelincir ya. Nah, contoh ini prolog hari ini ya. Contoh nih. Kita yakin tingkatan yakin ada 3. Ini ilmu dasar dulu ya. 1, ilmu yakin. Jadi yakin ke Allah dengan ilmu. Seperti orang yang di desa sekali nggak ada TV, sholat tetap ke kiblat. Kenapa Abah sholat ke kiblat? Kan di kiblat ada Ka'bah. Benar gitu? Benar. Ka'bah tuh warnanya apa? Pokoknya mah Ka'bah. Tahu nggak sekarang Ka'bah tuh belang. Masa? Gitu. Sekarang juga bentuknya rada bulat. Oh gitu. Itu hanya dari ilmu. Tapi yang punya TV beda lagi. Ainul yakin. Dia Ka'bah teh gitu. Lihat acara TV, benar? Dikelilingin hitam kotak. Nanti ada yang ngomong, Ka'bah bulat deh, bohong gitu. Dia sudah lebih mantap. Tidak bisa gampang dikibulin. Itunya kelambu Ka'bah batik loh, nipu kamu gitu. Susah, udah makin yakin. Karena sudah ainul yakin. Tingkatan tertinggi adalah hakul yakin. Siapa dia? Yang udah ke Mekah, udah umroh, haji, udah nyobain nyium Hajar Aswad. Itu paling susah dibohongin tuh. Ka'bah tuh bau melati. Bohong, Ka'bah mau harum Ka'bah. Ka'bah tuh sebetulnya ukurannya 2 meter, tipu. Dia sudah susah diapa-apain. Kalau udah cerita Ka'bah udah. Nah, begitupun ke Allah. Ada yang cuma tahu Tuhan pembagi rezeki, Tuhan di mana engkau? Itu yang belum tahu tuh ya, malah nanya lagi. Tuhan, kedengeran enggak? Itu kira dia enggak ngerti tuh. Ada yang ilmu yakin, itu belum tenang. Ada yang ainul yakin. Dia sudah dengan indranya mengenal Allah tuh. Tapi ada yang hakul yakin. Ini udah. Kayak begitu orang yang hakul yakin,
contoh hakul yakin, Allah menciptakan kita dengan rezekinya. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Surat Hud ayat 8. Wa ma min dabatin fil ard. Tiada satupun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali sudah lengkap dengan rezekinya. Ada nafas, ada rezeki. Apa? Kurang nafas? Gak mungkin. Kurang nafas mah kurang oksigen. Salah tuh. Maksudnya kita tuh nggak akan berhenti rezekinya sepanjang ada nafasnya. Jadi kalau Allah masih ngasih nafas pasti ada rezekinya. Walaupun di penjara dikirimin ke penjara. Walaupun udah tua asal punya nafas pasti rezeki datang. Kita susah ke dapur, menantu bawa dari dapur. Kita susah makan, disuapin sama cucu. Kita susah ngunyah, diinfus. Susah diinfus, dikubur. Hadirin sudah selesai, sudah habis. Kalau yakin Allah memberi rezeki, mungkinkah kita korupsi? Mungkinkah, bukan kita, mungkinkah orang korupsi? Mungkinkah takut nikah karena belum punya duit? Mungkin ya. Kalau orang udah yakin Allah menciptakan rezeki kepada setiap makhluk, takutkah anak-anak kita enggak ada rezekinya? Nanti takutnya bukan takut nggak punya rezeki, tapi takut anak nggak kenal ke Allah yang memberi rezekinya. Itu yang ditakuti sebagai orang tua. Kita ngedidik anak, jangan sampai anak nggak kenal siapa penciptanya. Takut anak nggak kenal Allah yang ngasih rezeki. Takut yang kedua, takut anak nggak bener ngejemput rezeki jatah dia. Pakai jalan yang haram. Dia udah ada jatahnya nih si anak. Tapi kalau nggak dididik bener, dia bisa ngaco nih ngejemputnya. Anak di blok C dijemput ke blok M. Bukan nggak ada itu yang dijemput. Tapi udah blow on jemputnya. Kalaupun ngejemput tapi dengan cara yang batil. Dia jujur ketemu, tapi dia maling ketemu juga, tapi haram. Yang ketiga, yang ditakutin anak kita tuh nggak tahu syukur. Dikasih berapa aja, ngeluh aja. Kayak itu cucu yang dikasih neneknya. Masih ingat cerita ini? Nenek didatengin cucu. Cucu, sini sayang, kasih uang. Hah? Segini? Kamu cucu kecil-kecil ngomongnya nggak sopan. Diajarin apa kamu sama orang tua? Kan ibu juga gitu, Pak. Tiap dikasih bapak. Hah? Segini? Anak kan memorinya kuat. Orang nggak tahu syukur itu bahaya, karena semua nikmat itu belum jadi nikmat kecuali dengan syukur. Ini minuman, nih, ini belum jadi nikmat kecuali dengan syukur. Kalau orang kurang syukur, kurang anget gitu. Kalau ini bersih nggak ya? Ini air manfaat ya, yang pH-nya 9 itu kan? Namanya sambil menyelam. Jangan ngomong sambil menyelam promosi, Pak. Bapak harus jaga perasaan saya, Pak. Hadirin sekalian, alhamdulillah. Makin dinikmati ya Allah. Engkau kumpulkan air dari mata air yang mana, engkau angkut oleh siapa, engkau sterilkan, engkau bawa ke sini sedekat ini dengan saya. Padahal dari mana ini datang? Ya Allah, pas di sini. Allahu Akbar, di sini lancar, sejuk, masuk ke sini lancar, enggak masuk ke paru-paru, benar? Melimpah nikmatnya ini ketika dengan syukur. Betul? Jadi sebetulnya orang menderita bukan karena kurang karunia, orang menderita karena kurang jawab. Iya, karunia mah ada komplit. Betul?
Nah, jadi yang ditakuti adalah bukan kurang rezeki tapi kurang syukur. Dan kalau Allah tuh enggak menjanjikan tambahan nikmat karena ingin, Allah tuh menjanjikan tambahan nikmat karena syukur. Nah, ini yang kita khawatirkan. Satu, jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak yakin kepada pemberi rezeki. Dua, jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak benar menjemput rezekinya. Bukan mencari ya, menjemput. Kalau mencari itu kayak ada dan tiada. Kalau menjemput pasti ada, cuma belum tentu ketemu, itu masalahnya. Iya kan, kalau anak di Blok M disebut ke Blok C kan bukan salah anak, blow on jemputnya. Jadi kalau saudara merasa bokeh itu belum tentu nggak ada jatahnya ya nggak. Tapi ya itu yang tadi ya, saya nggak enak nyebut blow on tuh. Yang ketiga apa? Bukan takut kurang rezeki tapi takut kurang syukur. Yang keempat, jangan takut kurang rezeki tapi takut kurang sabar ketika ditahan. Kan Allah ngebuka tutup rezeki itu suka-suka Allah, bukan pinter-pinter kita. Banyak yang nggak pinter juga rezekinya gede ya, dan banyak yang pinter juga rada seret. Dan ini bukan bab soleh. Sahabat Nabi banyak yang soleh-soleh di Ahlus Sufah. Kurang gimana itu? Berapa ratus orang tuh Ahlus Sufah, hafal Quran, ahli ibadah, gak punya rumah. Jadi jangan identikan kalau udah soleh punya rumah, yang kok nggak punya rumah kurang soleh. Jangan gitu, banyak yang tersinggung ini hadirnya. Soleh enggak, rumah nggak ada ya. Ada saatnya nanti Allah nahan, gak apa-apa. Nah, harus sabar ketika pas keran digedein, disedengin, dikecilin, celak, tenang, gak apa-apa, tenang aja, nanti juga ada lagi kok. Benar? Bapak kan udah agak lama ya, kelihatannya di dunia udah agak. Ada lagi kan Pak? Yang keberapa? Kelima, jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya ridho ketika Allah mau ngambil yang dia titipkan. Kalau Allah mau ngambil, kita harus rela dong. Benar? Karena nggak mungkin disimpan di kita terus. Mau ngapain? Allah udah membatasi keperluan kita. Rezeki itu pindah-pindah, Pak. Gaji, udah kerja sebulan, gajian, alhamdulillah. Berapa lama gitu-gituan, Pak? Nggak lama, ada bau ya. Bawa ke rumah, Bu, nih gaji, pindah tuh. Stakar kebak dikerjain deh ya. Si ibu, alhamdulillah. Berapa lama? Anak-anak buat bayaran, pindah. Bi, gaji nih, pindah. Cicilan, orang buat listrik, air, gas. Ini buat itu, lebih cepat ya. Nunggu aja bulan depan, betul. Harus ridho. Dan nggak ridho juga tetap harus bayar. Dan harus lepas dari hati. Uang lepas, hati lepas. Jangan diingat-ingat. Nggak percuma diingat-ingat juga udah keluar ya. Rumah, mobil, motor itu ada waktunya. Kalau udah waktunya pindah itu motor ke orang, kelepek ibu sakit, bayar. Kalau sedekah mah susah ngeluarin 10 juta tuh ya. Kalau sakit mah sekejap tuh keluar 10 juta. Emang cara Allah ngeluarin tuh harus dengan penyakit yang pas tuh ya. Betul nggak Pak? Sedekah mah tetap gitu ya, per 1.000, 2.000. Padahal WC umum udah ningkat sekarang. Tapi kalau sakit ngeluarin 100, 200, beli obat 300, sejuta, bayar dalam seminggu keluar 5 juta, keluar dia. Harus dipaksa emang oleh Allah ngeluarin. Tapi kalau kita takdirnya harus ngelepas kendaraan, udah nggak apa-apa. Dulu juga lahir nggak bawa motor nggak apa-apa ya. Benar? Jangan suka ngikat benda tuh di hati tuh ya. Ini ilmu yakin. Karena kalau kita ngikat
Si barang itu nggak akan bisa diikat oleh kita. Kalau udah harus lepas dia. Walaupun kita jengkel tetap keluar. Apa yang Allah kehendaki pindah tuh pindah. Makanya jangan kalau mau dekat sama Allah nggak boleh hatinya lengket sama dunia. Ya, harta, gelar, pangkat, jabatan, penampilan tuh nggak boleh lengket. Mama, jangan takut jadi tua ya. Udahlah. Udah gitu-gituan juga tetap tua. Saya ingin awet muda. Enggak mungkin awet muda tuh. Pasti tua ya kan. Awet muda tuh nggak nambah umurnya, Bu. Tapi udah dasar ibu-ibu mah gampang diperdaya oleh yang pengen ditraktir. Mbak, heran lihat Mbak tuh. Makin lama makin muda. Oh iya, dapatin traktir tuh. Cara yang paling gampang pengen ditraktir ibu-ibu kan gitu. Entah kenapa Mbak tuh jadi makin kayak remaja. Oh udah, bisa tiap hari ditraktir ya. Dalah, tua mah tua aja ya. Suka-suka yang punya. Benar? Benar? Dengar ini enak nggak hadirin? Tuh, kalau udah dengan Allah mah serba enak. Tapi kalau enggak nyambung ke Allahnya enggak enak. Nah itu baru dikit tentang ilmu rizki. Nih lihat, di luar hujan enggak nih? Lihat hujan ya. Allah kalau mau ngidupin pohon, airnya sama, tanahnya juga sama, tumbuhnya beda-beda ya. Tapi kan bijinya beda. Iya, biji kan segede gini ya kan. Itu pohon segede gitu. Tumbuh. Satu jadi rumput, satu panjang, satu melentung, satu jadi besar. Keluar bunga, beragam warnanya, beragam harumnya. Jadi buah, beda bentuknya, beda bungkusnya, beda rasanya, beda warnanya. Airnya sama. Kalau sampai nggak bisa zikir ini lihat pohon buah-buahan, emang bebal itu hati. Harusnya lihat buah, subhanallah. Makanya orang yang kenal ke Allah, yakin ke Allah, pasti susah lupa ke Allah tuh. Dan kalau udah susah lupa ke Allah itu bahagia. Yang namanya bahagia itu adalah qalbun salim, hati yang selamat dari lupa ke Allah. Udah bahagia, mau dibohongin, mau senteng semuanya. Mati juga nggak apa-apa. Dan mati mah ada waktunya ya. Benar? Itu katanya ada terdakwa yang 40 tahun sesudah divonis mati baru dihukum mati. Itu hakim-hakimnya udah pada duluan. Hakim, jaksa semua yang menghukum mati pada meninggal dari dulu, Pak. Yang dihukum matinya mah telat ya enggak? Bukan telat, on time. Tahu on time? On time hadirin. Nah hadirin, jadi kalau kita makin kenal ke Allah mah enak. Karena nanti kita ngerti lalu lintas rezeki. Kita ngerti sakit itu mau apa. Karena kalau Allah menakdirkan sesuatu kan udah pasti baik. Gak mungkin Allah berbuat jelek. Yang jelek tuh, satu, kita buruk sangka, itu jelek. Dua, kita enggak ridho kepada perbuatan Allah, itu jelek. Tiga, kita enggak syukur. Kan sakit gigi itu cuma satu yang sakit, yang 32 enggak. Nah itu syukurin dong, jangan yang ini aja. Jerawat itu di hidung, jangan ingat jerawat di hidungnya, syukurin. Masa dunia ini hanya sebesar jerawatmu? Nah ini seperti ini hadirin. Jadi nanti insya Allah kita akan berseri ilmu mengenal Allah. Mau? Allah tahu nggak yang mau belajar? Jadi ngedeketin Allah tuh lebih gampang daripada ngedeketin orang. Kalau ngedeketin orang, orang ada curiganya ke kita, ya kan? Betul? Tapi ngedeketin Allah mah nggak curiga, seneng. Kalau ngedeketin orang, banyak minta, jengkel kita tuh. Dikit-dikit minta dong dompetnya. Ini kopiah siniin, sarung siniin. Nah, saya pulang pakai apa? Coba kalau minta ke Allah, makin sering minta, makin suka tuh Allah tuh. Coba anak ngegontel aja ke ibu, jengkel kan Bu ya. Tiap mau melangkah kaki dipegang, terus tokel kamu. Tapi ke Allah ngegantel terus, makin dipeluk oleh Allah.
Dan hebatnya Allah tuh yang punya segala-galanya. Yang punya langit, bumi, berikut semua isinya. Dan hebatnya Allah tuh maha baik. Kita ngaco aja diurus. Kan model-model kita kayak gini mah nggak jelas ya. Apa maunya ngurus model kayak gini? Iya kan? Pantasnya kita sambar petir lah orang-orang kayak gitu. Iya kan, coba. Apa untungnya? Kalau kita ngurus model-model kayak Kiki, termasuk saya, sholat isya nggak jelas barusan. Ada yang ikut sedih tapi nggak ngerti, ya nggak? Tapi sedih loh nih, ikut sedih dah malu, yang lain sedih dia nggak sendirian. Bari nggak ngerti arti fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Maaf ya, itu surat favorit saya kalau lagi sholat ya. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang akan kau dustakan? Susah, nggak nangisnya susah kalau udah ingat itu ya. Nah, kita mah kemurahan Allah. Oleh karena itu kalau udah kenal Allah, nanti kita kenal beragam kejadian. Kita jadi ngerti. Kalau orang nggak kenal Allah nggak ngerti. Seperti dukun, kita jadi ngerti bahwa dukun tuh blow on ya. Tapi orang nggak kenal Allah ke dukun, hayang kubur, tolonglah saya. Tapi kalau orang kenal Allah, mau ngapain kita ke dukun? Orang yang nggak kenal Allah, lihat keris, lihat jimat tuh aneh. Tapi orang yang kenal, ngapain minta tolong sama keris? Nggak jelas pisan, ya. Betul? Persaingan di kantor, ada yang iri dengki. Kalau orang nggak kenal, tegang. Mutasi itu mirip mutilasi. Tapi bagi orang yang kenal Allah, ngapain tegang? Dia nggak akan kemana-mana takdir mah. Yang untuk saya ya buat saya. Masa meleset-meleset? Allah kan maha akurat, maha presisi di dalam menentukan, dan nggak mungkin meleset. Apa yang untuk saya pasti ke saya, nggak emas ya ke emas. Makanya nggak ada persaingan perjodohan itu, tenang. Ada apa ini hadirin? Tenang hadirin. Walaupun persaingan ketat, jodoh nggak akan ketukar, ya. Dan jodoh itu benar-benar rahasia Allah. Ada yang nggak terdeteksi, ada yang terdeteksi, ada yang jodoh dulu, terus udahan, terus jodoh lagi. Dicatat lah Pak Kena. Bapak komentar terus lah. Ya saya mah ngejalanin aja. Nah, yang penting mendekat dengan Allah ya. Yang pengen kan Bapak juga pengen dari dulu ya nggak? Kalau nggak ada takdirnya gitu, cuman komentar aja lah. Ya ujiannya beragam, tiap keluarga ada episode masing-masing ujiannya ya. Allah nggak bisa menyamakan satu sama lain, ada episode. Kata kuncinya sederhana, apapun yang membuat dekat dengan Allah itulah keberuntungan. Apapun yang membuat jadi Allah itulah petaka, jauh dari Allah itulah petaka. Kadang-kadang kita butuh disakiti orang supaya kita dekat dengan Allah. Karena dipuji jadi lupa ke Allah. Kadang-kadang dibangkrutin tuh kita tuh oleh Allah ya. Karena Allah tahu ketika dikasih banyak uang ngaco. Kita jangan suudan tuh sama yang di penjara. Boleh jadi itu lebih baik daripada yang korupsi nggak ketangkep. Di akhirat direbusnya sekaligus. Ini dikasih persekot dulu di dunia ya. Kalau dimasukin penjara kemudian dia tobat nasuha, saudara terdakwa divonis 18 tahun. Pas keluar dari penjara tuh sudah hafiz Quran, hafal hadis ya nggak? Di surga tingkatannya kayak apa ya nggak? Makanya jangan suka suudon lihat yang ditangkap menderita, boleh jadi itu jalan karunia Allah, terkabul doa anaknya, terkabul doa ibunya, gitu. Kita mah nggak tahu rahasia Allah terhadap setiap orang, benar? Dan mudah-mudahan kita juga aslinya masih tangkap ya kan?
Acungkan tangan yang merasa tidak punya dosa. Ini tes standar ya. Mas, apa bagaimana, ngacung nggak? Nggak ya. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Nggak ada Pak. Yang sedang. Apa yang banyak komentar apa nih? Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Yang nggak ngacung biasanya merasa sangat banyak dosanya. Kalau tiap dosa kita ngeluarin per dosa 1 belatung aja, kira-kira seperti apa kita ini ya? Kan? Wajah saya ini penuh belatung Pak. Gak akan ada yang mau lihat saya. Boro-boro mau lihat, jijik. Kalau tiap dosa ngeluarin belatung 1, benar? Kita ini penuh belatung. Ya, karena kemurahan Allah lah. Kita jadi ngerti nanti kalau kenal ke Allah, kita dipuji tuh ngerti. Ini teh Allah lagi nutupin aib, bukannya cengengesan. Dan kalau kita dihina, kita ngerti bahwa Allah tuh lagi ngebuka dikit dibanding dengan kehinaan kita yang Allah tutupi. Jadi nggak jengkel. Dan kalau kita dihina orang, kita tuh ngerti bahwa orang yang menghina tuh nggak tahu apa-apa tentang kehinaan kita yang asli. Jadi gimana mau balas dendam? Ya kan? Harusnya malah syukur. Di kantor musim mutasi yang nggak apa-apa, tinggal istiqoroh. Ya Allah, Engkau yang menciptakan saya. Ini lagi ada mutasi-mutasian duniawi lah, terserah padamu, taruh di mana aja, yang penting Engkau ridho. Jangan sampai jabatannya membuat saya mabok, saya jadi maksiat, saya ngeracunin keluarga dengan harta haram. Gak mau. Saya mau pengen, kalau baik silakan, kalau enggak jangan. Orang lain naik pangkat terus, kita nggak naik-naik, boten nopo-nopo. Yang penting Engkau ridho. Tapi gimana dong, gaji nggak naik-naik, biarin. Emang Allah diikat gaji kantor? Memalukan sekali. Rezeki dari Allah tuh luas, nggak harus kepikir oleh kita. Dari mana aja. Dari lu juga nggak jelas mikirnya, hidup terus. Benar? Ya benar, benar. Ngomong betul dengan benar, bergabung jadi benur. Ini prolog hari ini ya hadirin. Saya cuma ingin menggambarkan kayak jin gitu ya. Kalau kita udah kenal dengan Allah, setan, jin, kita ngerti tuh bahwa si iblis itu, setan tuh kerjanya cuman ngebisikin. Bahwa jin yang suka itu kerjanya cuma gitu aja. Dan saya nggak pernah lihat lagi, alhamdulillah. Dan nggak minat lagi lihat. Dia kan kekuasaan dia cuma nakut-nakutin gitu. Takdir suatu saat lihat film Ghostbuster di luar negeri. Ini Ghostbuster sebuah keluarga yang khusus untuk mengidentifikasi rumah hantu katanya. Ternyata si hantu itu yang terbirit-birit. Tuh, lari kejar. Nggak ada. Paling top hanya nyentuh ini dikit, itu ada di kamera. Cuman itu yang hantu yang nggak ada kepalanya tuh. Selebihnya cuma nampakin gitu. Ah, kita takut sama yang gitu ya. Nah, kalau nanti ada keceplak-kecepluk di kamar mandi, ya dia cuman gitu bilangin, gosek sekalian. Stres dia ya. Kan sederhananya gitu. Kita takut, dia berani, kita berani, dia takut. Cobain ya. Saya lagi sambil ceramah gini sambil mikir juga, jangan-jangan nanti kebagian juga lihatnya gitu. Rezeki ngerti, jodoh juga dah nggak akan kemana-mana. Kita perbaiki diri, makin soleh. Yang belum dapat jodoh nih ya, nanti mudah-mudahan ditakdirkan jodohnya yang soleh juga. Iya. Saya lihat itu santri ya, ada yang belum ngapalin Quran, pengen jodoh beda. Ngapalin baru hafal 10 juz, senangnya juga beda lagi. Ah, nanti saya mah calonnya yang kira-kira 10 juz. Sekarang dia sudah hafal Quran, udah beda lagi standar calon suaminya.
harus yang sama-sama hafal gitu. Oh, jadi pada mikir, kalau gitu saya gagal dong. Saya ingin cari istri yang hafizah. Bapak hafal apa? Justru saya baru akan kursus. Rada berat kayaknya hadirin, jomplang. Tapi kalau Allah ngejodohin mah nggak tahu ya. Kayak haji, umroh, nggak punya uang. Bagi yang kenal ke Allah mah nggak putus harapan. Karena kalau Allah ngundang, pasti Allah ngasih jalan. Pernah dulu kan ada pembantu rumah tangga yang doa ingin haji. Ya Allah, Engkau takdirkan saya jadi pembantu rumah tangga. Enggak apa-apa, tapi saya ingin haji ya Allah. Undang ke Baitullah. Ini nyata nih hadirin. Takdirnya apa? Majikannya jatuh, kakinya kepelitok. Jadi susah jalan kecuali ada yang megangin. Suaminya sama-sama tua, maka selalu kemana-mana megang bahu pembantu. Udah daftar haji, ya didaftarin pembantunya. Sama-sama plus, karena nggak mungkin pembantu reguler ini. Itu mah hotelnya bintang 5. Ya saudara nggak usah lah ngarep-ngarep atasan saudara. Ya, saudara, tiap orang punya takdir masing-masing. Enak ya urusan dengan Allah, karena Allah udah janji min haitsu la yahtasib. Jadi nggak usah kedeteksi semua. Biarlah, mungkin nanti kita dipepet oleh Allah dalam situasi yang hopeless, gak ada harapan, gak ada lagi tempat bergantung. Itu paling bagus tuh. Itu situasi yang paling bagus. Ketika Allah nutup semua pintu, nelpon gak diangkat, SMS gak dibales, BBM udah gak ada balesan, itu kan paling meriang. Yang WhatsApp udah 2 contrengan, online lagi. Itu bagus. Kalau orang udah gak bersandar ke siapapun, udah rezeki lah. Tapi kalau orang ngandelin ini, ngandelin itu rada kurang ngandelin Allah biasanya. Jadi kalau nanti saudara ada dalam posisi yang enggak enak sekali, kejepit, sehingga enggak ada lagi tempat bergantung, udah pasrahin we ke Allah. Ya, dilihat kok oleh Allah. Semuanya dilihat. Kayak ngurus anak, kan susah ngurus anak. Gimana anak bisa percaya ke orang tuanya, sedang anak tahu modal orang tuanya? Diam kamu, kalian harus jujur. Jujur apa-apa, saya nggak mau pakai baju ini hasil korupsi. Ngaji, anak-anak ngaji. Gimana ngaji pak, bapak aja Iqra jilid 1. Tapi kalau seorang tua yakin ini anak ciptaan Allah, ini anak milik Allah, digenggam Allah setiap saat, bangun tahajud sepertiga malam terakhir, sholat dulu bersimpuh. Ya Allah, Engkau tahu persis siapa diri saya. Ampun ya Allah, ampun. Belum jadi bapak yang benar, belum bisa ngedidik, tidak tahu cara memperkenalkan kepadamu. Saya bapak ahli maksiat, hatinya busuk. Ampun ya Allah. Air mata banjir. Aduh, tolong ya Allah. Beri kesempatan saya bisa jadi orang tua yang benar, yang bisa mempertanggungjawabkan anak-anak ini di hadapanmu. Hanya Engkau ya Allah, pemilik, penguasa yang ngebulak-balik hati anak ini. Nih air mata tobat pada waktu doa dilihat oleh Allah. Dilihat perihnya hati, pengakuan atas dosa, penyesalan, remuknya itu diketahui oleh Allah. Wa huwa alimum bidati sudur. Jadi minta pertolongan Allah mah enggak rumit, karena Dia Maha tahu, Maha melihat, Maha tahu isi hati terdalam. Enggak perlu dilihat orang rame-rame. Dan Allah pasti menyaksikan. Oh,
ngedeketin Allah lebih gampang karena dia maha dekat, maha mengerti, maha baik, maha penolong. Orang ngasih minum seekor anjing kehausan aja bisa diampuni dosa, ya. Kuncinya bersih hatinya. Kalau berbuat baik tuh baik aja, nggak usah berbuat baik supaya orang baik ke kita, ya. Benar? Mau ngapain sih? Pengen dipuji orang? Nggak jelas kayak gini kita, benar? Halo? Lempeng-lempeng aja. Ada Allah yang maha dekat. Orang lihat, orang nggak lihat, Allah tetap lihat. Orang tahu, orang nggak tahu, Allah tetap tahu. Benar? Orang mau muji, mau nyaci, sok aja, nggak ngepek. Ada Allah, Allah, Allah. Nah, kalau orang udah puas hanya dengan Allah aja, jadi itu insya Allah. Persoalan lain mah kecil. Persoalan yang sebenarnya kita dengan Allah nih. Nih ya, saya beritahu Pak, ini tubuh ini rumit nih. Tubuh ini 100 triliunan sel kata buku, ya. Saya belum ngitung hadirin. Ini rumit hadirin. Ini tiap detik nih rumit nih hadirin. Sambil duduk begini itu terjadi proses yang dahsyat ini. Otak tuh miliaran neuron kerja, mendengar, cerna, ini huruf apa, simpen di sini. Ini lucu nih, perintah ketawa, angkat ini langsung otot. Ya. Enggak, kalau Bapak agak kekerasan barusan Pak, perintah otaknya agak kecepetan tuh, ya. Belum lagi bekas makan tadi apa, sop buntut ketelen dengan tulang-tulangnya. Oh, ini kan luar biasa tuh ngagilingnya tuh Pak. Beres. Belum lagi yang makan rujak masuk angin, di sini gas agak banyak. Perintah dari otak sambil ketawa, miring ya. Tangan sedikit, jangan terlalu angkat, yang langsung silang silur. Kipas-kipas tuh, ini dalam detik yang sama jantung berdetak, darah mengalir, belum lagi bakteri. Ini kan banyak virus nih di sini, ya. Rata-rata tiap bapak-bapak ibu bawa virus ke sini. Perang di sini, belum lagi air mata yang cocok jumlahnya, belum lagi ludah, nggak boleh kebanyakan, benar? Oh, ini miliaran aktivitas, belum lagi ada yang gatal, itu nggak boleh salah Pak. Gatal tuh tidak boleh, itu ke jidat tetangga nggak bisa, harus akurat, benar. Dan tekanannya ini benar, Allahu Akbar. Itu tiap detik miliaran aktivitas sempurna tanpa keterlibatan akal pikiran kita, benar? Rumit, sangat rumit tubuh ini. DNA, RNA, bagaimana pertempuran antara bakteri. Saya melihat di mikroskop Pak, tentang darah, sel darah merah, sel darah putih. Ini adalah asam uratnya. Oh, yang gini. Itu ada yang kecil sekali gerak-gerak. Itu apa tuh? Ternyata ini ada makhluk kecil, apalah namanya dalam bahasa kedokteran, yang kecil sekali dibanding sel darah merah. Lincah sana sini. Demi Allah, itu ciptaan Allah semuanya. Itu di dalam tubuh ini. Oh, Masya Allah. Bandingkan dengan persoalan yang kita hadapi, kan? Persoalan keluarga yang bikin stres itu, bandingkan persoalan yang kita anggap menekan, sampai bandingkan dengan persoalan yang Allah urus pada tubuh kita setiap saat. Ini bahasa Inggris, nothing. Apa artinya hadirin? Maksud saya persoalan kita tuh nothing dibanding dengan persoalan yang sesungguhnya ada pada tubuh kita dan beres setiap saat. Terus kenapa dong kalau bikin persoalan? Supaya kita kembali ke Dia, itu aja. Karena kita tuh tidak dirancang bisa menyelesaikan persoalan sendiri. Kita itu dirancang wa ilaihi turja'ul umur, mengembalikan ke Allah. Nah, makanya orang-orang yang kurang kenal Allah mah kalau ada masalah tuh lari sana, lari sini, telepon sana, telepon sini. Kalau orang kenal ke Allah mah tinggal ambil air wudhu,
kedepruk. Ya Allah, Engkau maha tahu apa yang sedang terjadi, Engkau lihat semuanya, hanya Engkau yang kuasa menolong. Ampun ya Allah, persoalan ini datang karena dosa hamba. Nah itu air mata tobat, air mata penyesalan, itu yang bisa membuka ketenangan, membuka jalan keluar. Lari kemana aja nggak ada jalan kalau Allah nggak ngasih. Hadirin, hidup ini sederhana karena kita tuh dengan yang maha dekat, maha melihat, maha kuasa, punya segala-galanya, ketentuannya nggak bisa dihalangi siapapun. Benar? Halo? Benar? Sayang kita ke Allahnya tuh nggak jelas. Coba kalau badminton fokus kemana? Koknya kan, bukan ke penonton kan? Coba kiper. Kalau penalti fokus kemana? Ke bolanya kan, nggak mungkin ke penonton. Ada yang bawa es krim dilihat ke golan terus. Nah kita mah nggak fokus ke Allah tuh. Fokusnya kemana-mana yang nggak ada apa-apanya. Makhluk itu kan nggak punya apa-apa kecuali Allah titipin dikit bentar. Makhluk itu kan lemah kecuali dikuatin oleh Allah. Makhluk itu kan bodoh kecuali sedikit ilmu yang Allah percikin bentar sebelum pikun ya. Dan makhluk itu kotor kecuali yang dibersihkan oleh Allah. Oleh karena itu berhentilah bersandar ke makhluk. Allah tahu, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang hatinya hanya Allah, Allah terus, itu Allah udah tahu. Fadkuruni adzkurkum. Kita ingat Allah, Allah tahu, maka Allah akan memperlakukan kita spesial. Jadi masalahnya sederhana, hatinya nggak ke Allah, itu aja. Ngarepnya nggak ke Allah, takutnya nggak ke Allah. Dunia boleh kita pikirkan, tapi jangan kelamaan lah. Dunia cuman gini-gini aja. Dari dulu juga banyak yang mikirin dunia, tetap aja kayak gini. Ya, halo. Jadi gimana emang nih Indonesia? Jadi bagus? Biasa aja gini. Amerika kurang gimana gudang katanya orang-orang ahli dunia, tetap aja bangkrut ya. Betul? Di perang tentara hebat-hebat katanya itu di Afghanistan, udah NATO berapa 52 negara dengan senjata tercanggih, dengan uang unlimited, tetap eleh ya. Betul? Kan harusnya pada malu tuh, kenapa ini lawan katanya Taliban yang nggak ada pendukungnya sama sekali kok nggak menang-menang. Udah Allah yang ngatur semuanya, benar? Ya sudah segitu aja hari ini. Memang kalau dalam film ekstra ya. Ada apa tuh yang bagian rame-ramenya tuh? Ada pertanyaan? Udahan, kalau nggak tanya saya pulang ke Bandung nih. Sejujurnya di Bandung tiap malam Rabu ini ada pengajian jam 8 sampai jam 9 khusus untuk para senior di sana ya. Sebulan sekali libur karena pindah ke sini. Ada yang mau ditanyakan? Bapak bukan mau bertanya minta maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui bahwa setiap manusia itu dilahirkan dan diturunkan beserta rezekinya masing-masing. Tapi sering kita lihat di TV misalnya si fulan ya kan mati kelaparan, si B diketemukan misalnya pernah di Pondok Kopi ya kan pengemis mati kena kelaparan dan itu. Nah itu kira-kira itu gimana tuh? Jadi saya ingin tahu. Memang yang masuk ke TV mati kelaparan dari 7,5 miliar kira-kira berapa Pak yang mati kelaparan? Dikit ya. Bapak pernah dengar orang mati kekenyangan nggak Pak? Belum pernah. Berarti Bapak kurang banyak pendengaran itu Pak ya. Orang mati keselak ada ya kan. Mati itu nggak pernah karena mati kelaparan Pak. Mati itu karena udah waktunya. Ada yang lewat lapar, ada yang lewat kekenyangan. Betul tidak?
ada yang lewat, macam-macam lah, ada yang ketabrak, ada yang ketembak, sakit, gitu Pak. Nggak ada orang mati karena lapar, tapi dia mati lewat lapar. Kasih. Gitu Pak. Kalau Allah pelit mah tuh jangan cuma 1-2 berita tiap hari tuh 50 juta mati lapar. Nggak ada tuh Pak. Bener? Emang yang garisnya begitu ujian hidupnya. Tapi kenapa ya itu kok miskin? Ya miskin ladang amal bagi kita untuk bisa nolong dia. Tapi dia menderita dong. Belum tentu. Belum tentu. Orang-orang yang nggak punya uang itu belum tentu menderita Pak. Ada. Ini saya dengar cerita orang yang takdirnya kaya sakit menjelang sembuh Pak. Dia kerjanya makan di hotel bintang 5. Dalam 5 hari itu ganti-ganti hotel. Dan apa yang dikatakan? Sekarang hotel bintang 5 nggak ada yang enak. Gitu Pak. Dia memang kelihatannya harus minum bintang 7 mungkin ya. Tapi ada yang di kampung, di pematang sawah, nasi dikepal-kepal ya. Cocol sama garam bakar. Aduh. Coba itu. Apa Bapak pikir yang rumahnya kecil itu sengsara? Belum tentu. Yang sengsara mah yang nggak tahu syukur. Akhwat, apa akhwat pikir punya suami ganteng akan bahagia? Belum tentu. Kalau suaminya ya ganteng, ya soleh, ya banyak duit mah ada kemungkinan Pak. Ya saya juga pengen suami yang ganteng. Tunggu dulu. Kalau kurang imbang tertekan. Nggak akan saya cerita. Pertanyaan terakhir. Ya maaf. Boleh dipinjamkan mikrofonnya. Senang tidak ilmu ini hadirin? Tapi ke depan akan terstruktur ya. Sistematis. Kalau ini memang prolog. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan, keadaan hati itu setahu kita hati adalah kulub, berbolak-balik. Bolak-balik. Kadang-kadang baik itu di rumah tangga, di keluarga atau di masyarakat kita terkadang stressing kita tinggi. Itu ada caranya nggak supaya jangan sampai sebentar-sebentar kesenggol motor dikit, ngomong yang enggak gitu. Itu banyak terjadi di Jakarta. Nggak tahu kalau di Bandung. Bandung kan jadi rusak gara-gara orang Jakarta. Untuk menormalkan itu gimana kira-kira? Gini ya. Ini saya ceramah ini derajatnya sampai ke tahu. Nggak cukup tahu. Harus ada tingkatan selanjutnya lebih intensif. Nanti paham. Ya kan? Seperti itu naik sepeda. Saya juga tahu harus naik sepeda. Belum tentu bisa naik. Dia harus pelajari sepeda. Begini ngeboseh tuh. Ini sepeda torpedo nih. Kalau ngerem ke belakang. Ternyata ini depan tuh ada persnelengnya. Itu beda lagi. Tapi itu juga tidak berarti bisa. Harus ada tahap ketiga. Namanya mujahadah. Nah ini yang rada orang gak suka tuh. Mujahadah tuh adalah riadoh, latihan, lahir batin, serius. Kita ketemu nih, saya ini pendengki, saya ingin ngatasin dengki. Nah, itu harus ada mujahadahnya, nggak langsung hilang tuh dengki. Harus temuin orang yang didengki, muji berani dengan ikhlas. Pokoknya lawan. Nah, Allah melihat, Allah melihat. Ini hamba mujahadah nih. Dia minta, ya Allah bersihkan saya dari kedengkian. Allah ngelihat. Dia berjuang berbuat baik kepada yang didengkinya. Nanti Allah yang ngilangin hati. Kita nggak bisa ngilangin kedengkian. Allah, udah waktunya hampir habis kayak gini hadirin ini. Allah. Jadi kita nggak boleh mengatakan sesudah saya mujahadah saya bisa menghilangkan kedengkian. Nggak boleh, itu sombong. Sesudah saya belajar bermujahadah, Allah lah yang mencabut kedengkian di hati saya. Gitu. Nggak boleh kita merasa kita bisa. Kita mah ikhtiar karena perintah, tapi hilangnya dari Allah. Cobalah Mas
di zikirnya ditingkatkan. Zikir terus. Ah, saya mah zikir itu hanya baru mulut aja. Enggak apa-apa. Mulut aja dulu semua. Allah subhanallah, astagfirullah. Subhanallah, enggak apa-apa, mulut aja. Hati saya belum ingat Allah, enggak apa-apa, mulut aja. Daripada nganggur itu mulut ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah tahu nih, ini hamba lidahnya gerak terus. La ilaha illallah. Lambat laun oleh Allah nanti dimasukin. Tenang. Gitu. Ayo berbanyak zikir ya. Kalau mikir jangan kelamaan dengan selain Allah. Bungkus serahkan ke Allah gitu. Ibu lihat suami jengkel bungkus, serahkan ya Allah. Iya, kita mah jarang nyerahin ke Allah urusan. Padahal mana bisa kita ngurus urusan sendiri, benar? Doa Rasulullah bagaimana? Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Duhai Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri mengurus segala-galanya, dengan rahmat-Mu tolonglah saya ya Allah. Ya Allah, jangan wa aslih, perbaiki urusan saya semuanya ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Tuh Rasul kayak gitu, nggak mau sekejap pun nggak ditolong Allah. Makanya orang yang kebanyakan mikir, kurang zikir, stres, pasti nggak diserahin ke Allah. Saya juga nih disuruh ngurus pesantren 5, pusing. Anak orang ribuan sekarang. Tiap orang tua tuh pengen spesial anaknya. Kalau dipikirin pusing, tapi tidak ada Allah ya. Didatangkan ada ahli konsultan, didatangkan ada psikolog yang ngerti, ada lagi yang ahli manajemen. Allah ngegerakin. Nanti kalau Allah nolong kan pakai caranya digerakkan makhluk yang bisa. Mau ngebangun asrama nggak ada duit, dari mana ya kan? Ngandelin bayaran nggak seberapa, digerakkan saja. Ya nanti saya bangunkan, Allah yang ngegerakin ya. Gitu. Jadi jangan suka kelamaan mikir, capek, cepat minta tolong ke Allah. Benar? Bonus, ibu-ibu ada yang mau nanya satu? Ya, ini sekaligus 3. Ya itu kan deketan. Udah nanya aja sama yang belakangnya lah, supaya efisien. Jadi kita ketemu lagi kapan? Ini akan jadi sejarah ya Bapak Ibu, pengajian pertama. Kita tidak tahu takdir Allah bulan depan, tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AA mau tanya, kan jadi ini sebenarnya saya hanya ingin ini, semua urusan kita serahkan kepada Allah. Saya yakin, saya percaya, karena saya pernah melakukan itu. Tapi ini ada sedikit yang mengganjal bagi saya, itu begini. Saya punya teman, jadi semua urusan dia bilang saya serahkan ke Allah, kita serahkan ke Allah gitu. Nah setiap urusan selalu diselesaikan dengan sholat. Nah tapi di sisi lain itu malah saya merasa saya jadi korban doa gitu. Kenapa? Karena akhirnya yang dimarah-marahin saya gitu kan. Nah semua siapa yang marahnya Bu? Ada relasi kerja ini gitu. Oh jadi ibu akhirnya, yang dimarah gitu. Saya yang dimarah. Terus saya bilang gini, apakah memang itu kaitannya dengan kerjasama itu seperti apa? Nah misalnya begini, ketika kita bekerja sama, terus yang satu tim ini bilang semua urusan diserahkan ke Tuhan, semua urusan diserahkan ke Allah gitu. Tapi akhirnya urusan itu memang selesai, tapi bukan dia yang menyelesaikan, orang lain gitu. Nah dia selamat, orang lain yang
yang menderita gitu. Bahkan saya tuh sampai sakit gitu loh Ustaz. Oh, kalau saya melihatnya gini Bu, si ibu itu udah melakukan yang benar. Kenapa kita dimarah-marah? Itu pasti diundang oleh dosa kita. Dosa yang mana gitu ya? Yang hadiahnya jadi kita dimarahin. Gak apa-apa, terima aja. Itu penggugur dosa. Ibu sakit juga tebusan dosa. Gak mungkin ada perpindahan. Itu pasti buah kita sendiri. Hanya syariatnya lewat kejadian dengan dia. Ya, mungkin iya. Tapi bukan mungkin, emang gitu Bu. Gini Bu, kalau kita dimarah-marah orang itu pasti buah perbuatan kita. Mungkin kita pernah nyakitin pembantu atau siapa. Nah sekarang itu rada ada tuh peringatannya itu. Kayak maling nyopet dompet kita. Memang syariatnya maling yang nyopet. Tapi kenapa kita yang dipilih kehilangan dompet? Itu juga pasti ada riwayatnya tuh. Mungkin gak bayar zakat, mungkin kurang sedekah, mungkin gaji pembantu telat. Ya kan banyak tuh sebis ya nggak? Atau ibu dipipisin kucing, ya nggak? Lagi sholat, ini kan banyak. Kenapa ibu yang kepilih, ya? Itu kucing tuh nggak boleh salah sasaran loh Bu. Dia dari pasar Santa itu ke sini meninggalkan anak cucu demi tugas ngencingin ibu. Nggak ada yang ketukar, gitu Bu. Artinya apa namanya? Emang begitu Bu, ya ibu harus pahami dulu aja ya. Ini kan baru hari pertama Bu, jadi saya mengerti kalau ibu tidak pas gitu ya. Yaudah, saya juga waktu pertama dihina di TV, di media, waduh jengkelnya luar biasa, sakit hati. Ini TV dulu dia dapat duit pakai ngajarin saya, sekarang nyari duit dari ngejelek-jelekin saya. Tapi sekarang nggak ada dendam Bu, karena saya tahu itulah cara Allah menggugurkan dosa saya. Berapa banyak dosa saya di TV dulu ya. Kemudian harus saya dihina. Kenapa ibu-ibu sekarang pada waktu itu pada ngambek ke saya? Karena saya udah berapa banyak dosa saya menikmati kekaguman ibu-ibu yang gak cocok dengan keadaan saya. Dibalikin oleh Allah ibu-ibu pada ngambek. Sekarang dibalikin lagi pada baik lagi. Yang kasihan yang udah dipotret dirobek. Sekarang cat diselotip lagi. Makanya jangan tergesa-gesa ya. Gitu Bu. Ini memang butuh waktu untuk memahami ya, karena saya juga butuh 6 tahun 7 tahun untuk nanti saya ngerti. Oh kenapa dulu perusahaan saya harus habis ini. Pas diselidiki riwayatnya berapa orang yang tersakiti dengan ini. Dengan bersih nanti buka alinea baru. Pokoknya enggak ada yang jelek Bu dari Allah. Walaupun kita dihina, disakiti pasti baik kalau benar menyikapinya. Kenapa sih kita harus ada yang sakit gini? Kayak orang anak kecil suruh mandi nggak bersih, padahal badannya kotor. Kalau ibu sayang anak dimandiin nggak? Jawab. Anaknya nggak mau dipaksa nggak? Anaknya jerit-jerit dipaksa nggak? Karena kejam atau karena sayang? Nanti dibersihin, tergantung anaknya. Kalau anaknya meronta-ronta terus makin lama tuh udah dipegang, dengkeng. Tapi kalau anaknya ikut mandi, Pak, sini mandi lagi. Iya deh, dia cepet tuh bersihnya, ya. Kalau udah bersih enak. Nggak lama kok Bu. Ibu yang dimarah-marah, Bu, yang marahnya berhenti nggak? Ibu, hehe, sini lihatnya. Orang ngejawab segini khususnya si ibu lihat kiri kanan. Nanti saya marah juga loh Bu sikap ibu ya. Bu, ya, itu yang marah pasti berhenti loh Bu. Nggak mungkin marah seumur hidup, capek dia. Udah berhenti belum yang marahnya sekarang? Sudah. Tuh kan udah. Udah ngasih proyek lagi. Tuh kan, itu mah episode penggugur dosa Bu. Nggak usah nyalain orang lain. Udah ini bagian saya. Pasti ini ada sesuatu kesalahan saya yang sekarang ini jalan tebusannya. Dan pasti ada waktunya berhenti Bu. Buktikan. Dan kalau udah berhenti ada sesuatu yang gede sesudahnya biasanya. Iya kan? Benar nggak Bu? Benar. Tuh, awas nanti dimandiin lagi oleh Allah ya. Saya juga udah pernah dimandiin 7 tahun Bu. Sekarang juga masih belum bersih, masih digetok-getok ya. Tapi saya jalanin aja. Gimana caranya supaya agak cepat? Kitanya harus tobatnya diperkuat. Jangan nyalahin siapa-siapa. Yang nggak bisa tobat tuh kalau udah nyalahin orang lain. Udah jam 9 malam ya. Terima kasih. Bapak Ibu yang baik, terima kasih banyak ya.
Saya berharap bulan depan aula bawah udah bisa dipakai. Jadi nanti akan ada kursus ya bagi yang punya waktu lebih bertahap. Ini kan dalil sedikit, nanti ada bukunya sebagainya. Alhamdulillah yang mau umroh bulan Februari udah tinggal dari 10 bis, tinggal sebis. Itu yang booking nama udah banyak. Saudara minta ke Allah ya. Dan jangan suka minta diberi keringanan kalau punya ya. Nah, sama-sama bagi-bagi rezeki, betul? Izin Allah MK Travel tahun kemarin sekitar 1 miliar untuk pesantren bisa sedekah. Jadi saudara kalau gabung, insya Allah ada dana yang bisa dipakai untuk pesantren. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kalau mau bersedekah, ada cara sedekah nggak? Petugasnya siap? Saudara mau bersyukur ke Allah, sedekah ya. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Karim, doa yang maha menatap, wahai yang mencipta menggenggam diri-diri kami, wahai yang membangun rumahmu di tempat ini, wahai yang mengumpulkan kami. Ya Allah, Engkau tahu siapa diri kami yang sesungguhnya. Doa yang berjanji majelis ilmu adalah tempat ampunanmu. Wahai Allah yang maha baik,
Ampuni kami ya Allah. Ampuni sebanyak apapun dosa yang kami lakukan sepanjang hidup ini. Ya Allah, ampuni sekelam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah, sehitam apapun masa lalu kami. Ampuni dosa yang tidak sengaja, dosa yang sengaja kami lakukan. Ampuni dosa yang berulang-ulang. Padahal kami tahu itu dosa. Padahal kami berusaha taubat. Ampuni ya Allah siapapun yang hidupnya selama ini banyak kemusyrikan. Ampuni yang hidupnya penuh kemunafikan. Ampuni yang durhaka kepada ibu bapaknya. Ampuni yang pernah mendekati zina ya Allah, atau engkau saksikan berbuat nista. Ampuni ya Allah sekotor apapun tubuh kami. Ampuni jika ada harta haram ya Allah, makanan haram yang pernah kami makan. Bersihkan tubuh ini dari daging yang haram ya Allah. Ya Allah, ampuni jikalau kami pernah memberi makan yang tidak halal kepada keluarga kami. Rabb yang Maha mendengar, bersihkan kami dari aib yang selama ini kami tutupi ya Allah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Karuniakan kepada kami ya Allah keluarga yang benar-benar lurus. Berikan kepada kami pendamping hidup yang lebih mencintai-Mu di atas segalanya. Titipkan kepada kami ya Allah keturunan yang hidupnya bersungguh-sungguh di jalan-Mu. Muliakan akhlaknya ya Allah. Karuniakan hati yang bersih. Lindungi keturunan kami dari perdurhakaan, dari aib, dari kesesatan. Jadikan hafiz-hafizah ya Allah. Andai ajal memisahkan, kumpulkan kami di surga-Mu ya Rabb. Doa yang Maha mendengar, ampuni guru-guru kami ya Allah. Hamba-hamba yang Kau pilih menjadi jalan hidayah kepada kami. Muliakan keluarganya ya Allah. Muliakan keturunannya. Doa yang Maha menatap, jadikan saat ini saat mustajab doa ya Allah. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha mengabulkan doa. Engkau janji, kabulkan ya Mujib, kabulkan ya Arhamar Rahimin. Amin. Hadirin doalah masing-masing. Amin. Amin ya Allah. Wahai Allah yang Maha Agung, Wahai yang Maha Baik, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghits, Ya Dzal Jalali wal Ikram,
Ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna ya Allah. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wal iman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, sembuhkan yang sedang sakit ya Allah ya Syafi. Cukupi yang sedang kekurangan rezeki ya Ghani. Lepaskan dari lilitan hutang ya Razak. Ya Allah, berikan keberkahan keluarga yang sedang dirundung ujian ya Allah. Ya Allah, bukakan semua pintu kemudahan yang barokah. Lindungi ya Allah dari bala wal musibah. Ya Allah, angkat derajat yang dihina direndahkan. Ya Allah, Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana. Undang jamaah ini ke Baitullahmu ya Allah. Allahumma ja'al hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfur wa tijaratan lan tabur. La haula wa la quwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berkahi keluarga yang mewakafkan tanah masjid ini ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih hadirin. Terima kasih. Mudah-mudahan ada takdir kita ketemu di Istiqlal ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.